yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turun siapa. Dibutuhkan kelompok yang betul-betul mengawal moral bangsa. Baik dari ulama Islam maupun dari para agamawan, agama-agama yang lain. Al-Quran jelas sekali. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kamu jangan mencaci maki non-muslim. Jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jelas sekali Quran itu. Karena masing-masing kelompok umat mempunyai kebanggaannya masing-masing. Tidak boleh kita saling mencaci maki. Harus kita hormati. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghina orang yang tidak menyembah Allah. Bapak sekalian, kelompok intoleran dan kelompok radikal terorisme hingga kini masih seringkali memanfaatkan rumah-rumah ibadah, majelis-majelis taklim dan pusat-pusat kegiatan keagamaan di lingkungan pemerintahan, BUMN yang masih terlalu longgar untuk menjadi wahana persemaian ideologi dan penyebarluasan gagasan kekerasan dan anti moderasi agama. Karena di Jakarta itu sholat Jumat sangat banyak. Stok khotib kurang. Saya gitu asal mulanya tuh. Jadi khutbah khotib seadanya. Masjid banyak, kantor-kantor Jumatan. Masjid-masjid di masyarakat sangat banyak. Yang mampu khutbah kekurangan. Jadi stok khotib yang kurang. Akhirnya seadanya khotib. Asal bisa ngomong. Maka naiklah ke panggung-panggung khutbah Jumat. Orang-orang yang tidak layak, tidak pantas menyampaikan dakwah Islam dengan sebenarnya. Dalam khutbah mencaci maki, tidak sah itu khutbahnya. Kalau ukuran kitab Fathul Mu'in, Fathul Qarib, nggak sah. Nyebut nama aja nggak sah. Kalau khutbah mencaci maki orang, dengan menyebut nama, sudah tidak sah itu. Kalau mau ceramah, kalau mau menyebut nama, di luar khutbah. Ceramah biasa. Kalau dalam khutbah, 2 khutbah itu mengganti 2 rakaat salat zuhur. Sangat suci, sangat sakral khutbah Jumat itu. Rumah-rumah ibadah, majelis taklim, dan pusat kegiatan keagamaan yang telah berhasil dikuasai oleh kelompok intoleran, seringkali berubah fungsi dari yang seharusnya menjadi pusat ketaatan dan pusat peradaban yang menyebarluaskan kasih sayang, kemanusiaan, dan menggerakkan kemajuan, berubah menjadi pusat penyebarluasan kebencian, kekerasan, konflik, dan perpecahan. Kalau Indonesia memang yang banyak berbuat begini yang orang Islam. Kalau di negara yang mayoritasnya Katolik, orang Katolik. Kalau Indonesia kalau mayoritas orang Islam, copetnya orang Islam, yang korupsi orang Islam. Oh di Filipina ya orang Katolik. Kalau di India, ya orang Hindu. Kalau di Cina misalkan, ya Buddha. Kalau di Banyuwangi copetnya orang mana? Ada di Bali copetnya orang mana? Orang Banyuwangi sih, Islam juga. Kalau di Amerika, Protestan Pak ya? Copetnya Protestan. Kalau di Indonesia mayoritas Islam, maka bajingannya juga orang Islam. Rasulullah SAW juga jauh-jauh hari telah mengingatkan kita semuanya
agar jangan sampai rumah-rumah ibadah beralih fungsi menjadi fungsi yang sia-sia atau bahkan berfungsi destruktif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya'ti 'alan nas zamanun yahlifuna fi masajidihim wa laysa humumuhum illa dunya. Nanti dia akan datang, akan kita lihat ada sekelompok umat Islam rajin ke masjid, tapi sebenarnya tujuan mereka bukan agama, urusan dunia, politik, harta atau lain-lain, bukan untuk ibadah. Sudah ada hadisnya itu. Fala tujalisum, jangan kamu pergauli mereka itu. Rawahu Al-Hakim. Jadi 15 abad yang lalu Nabi sudah memprediksi akan terjadi sekelompok orang rajin di masjid, tapi tujuannya bukan untuk ibadah. Virus ideologi radikal intoleransi yang bergerak masif secara terselubung dan undercover harus diberantas tuntas. Imunitas ideologi harus diperkuat, konsensus nasional, spirit kebinekaan, dan spirit cinta tanah air harus terus dijaga dan dikonsolidasikan. Di Mesir, Ikhwan Muslimun radikal mencoba kudeta terhadap Presiden Jamal Nasir tahun 65. Gagal, pemimpinnya digantung, Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilimsani, Hussein Hudaybi, digantung di Medan Tahrir, Tahrir Square. Ikhwan dilarang, tapi muncul lebih radikal lagi. Jamaah Takfir wal Hijrah tahun 69. Dibentuk oleh seorang bernama Syukri Ahmad Mustafa yang mengkafirkan seluruh orang. Semua orang kafir, termasuk Grand Syekh Al-Azhar. Itu yang membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tahun 81, membunuh Menteri Wakaf Haji dan Wakaf Husain Az-Zahabi, membunuh wartawan senior Yusuf Sibai. Kemudian Husni Mubarak memberangus mereka. Ternyata tidak habis, nggak bisa habis. Kebanyakan mereka sembunyi di gurun-gurun Sinai, antara lain namanya Ayman Al-Zawahiri. Kemudian pergi ke Afghanistan, jumpa dengan Usama bin Laden dari Saudi, bergabung jadi satu mendirikan Al-Qaeda. Dari Mesir namanya Ayman Al-Zawahiri. Kalau ISIS didirikan oleh seorang remaja umur 22 tahun dari Jordan namanya Mus'ab Zarqawi. Yang jelas 1000% made in Tel Aviv. Kalau ISIS. Kalau Al-Qaeda enggak, bukan made in Tel Aviv. Al-Qaeda made in Afghanistan. Kalau ISIS, Mus'ab Zarqawi memang domisili di Tel Aviv, anak Jordan. Kemudian terbunuh, diganti diteruskan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Yang nama aslinya Awad bin Ibrahim Al-Badri. Sudah terbunuh juga sudah. Rasulullah juga bersabda pula, "Sakhruju min did hadzal rajul qaumun yatlul Al-Qur'an wa yujawizu halaqi ma hum syarh khalqa wal khaliqah." Akan muncul dari umatku orang yang membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokannya, artinya tidak paham. Letterlek, hitam putih. Mereka adalah syarh khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah, bahkan lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum wa laysu minna. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk golonganku. Rawahu Muslim. Melalui momentum izinkan LPI dan LPOK mengajak semua pihak dan mengundang semua tim pemerintahan yang baru untuk bersama-sama menyusun roadmap pembangunan Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder bangsa dan membangun konsensus nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, agar ke depan Blue pembangunan bukan hanya menjadi domain penyelenggara negara, tapi menjadi domain semua pihak untuk kemajuan bersama. LPOI, LPOK siap menjadi konsolidator diplomasi dunia Islam di kancah internasional, sekaligus menjadi orkestrator harmoni pembangunan nasional untuk kebaikan bersama. Akhirnya soliditas dan sinergitas seluruh stakeholder bangsa
state, private sector, pers, akademi, dan civil society untuk mengajukan kehidupan kebangsaan Indonesia harus terus disegerakan agar melahirkan irama indah dan gerakan yang harmonis bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Itulah yang dinamakan Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan negara agama, negara Islam, nggak pernah. Tidak pernah mendeklarkan negara Arab, negara Madinah, yang di dalamnya Muslim dan non-Muslim, Arab dan non-Arab, yang Islam pendatang dan pribumi, diberlakukan sama hak dan kewajibannya. Maka negara yang dibangun Nabi Muhammad adalah Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Seperti Indonesia. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama, itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama, itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini. Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sundawiwitan, Pedayakan. Waduh, masih banyak lagi agama, ada 200 barangkali Pak Nyun Sewu, Jogja kata gitu. Di Jogja banyak, di Jawa Tengah. Yang formal, yang resmi aja 6 agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Bukan negara agama Indonesia ini. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, bukan. Indonesia yang di dalamnya ratusan suku. Berapa? 400 ya? Lebih suku ya? 400 lebih suku dan 1000 lebih bahasa yang harus kita jaga bersama. Kebinekaan harus kita jaga bersama. Nabi Muhammad ketika menerima tamu Kristen Najran dihormati, kemudian Nabi mengatakan, "Qul inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin." Ayo kita duduk bersama, bincang-bincang, entah aku atau Anda yang benar. Coba. Kamu mengatakan saya benar, kamu salah, goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Nabi dulu, mari kita duduk bersama, ayo kita bincang-bincang. Inna kami au iyakum atau Anda, atau inna au iyakum kami atau Anda la'ala hudan yang benar, au fi dhalalim bin atau yang tidak benar. Ayo kita ngomong-ngomong. Itulah sikap Nabi Muhammad ketika menerima tamu Nasrani Najran. Dan ketika Raja Ethiopia Najasyi meninggal dunia beragama ortodok, Nabi Muhammad salat gaib. Mengajak para sahabatnya salat gaib. Menyalati kematian Raja Ethiopia yang ortodok. Ketika ada jenazah lewat, Nabi berdiri. Sahabat mengasih tahu, itu jenazah Yahudi Rasulullah. Iya, saya tahu. Itu yang lewat ini jenazah Yahudi, saya tahu. Tapi mari kita hormati orang yang akan menghadap Tuhan. Itulah contoh-contoh yang sangat luar biasa dari akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Kenapa kita umatnya amburadul, carut marut, gak karu-karuan. Terutama di Indonesia ini, yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, bahkan yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan, satu orang Habib yang bodoh, lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini bukan Habib, di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa.